Iya, ditinggal kerja dan fraudnya terjadi banyak ya. Karena yang tadi saya informasikan di awal butuh ilmu. Itu pun bagi saya belum puas ya, karena ilmunya belum belum sampai sana. Ini kan udah ada kedai nih, tapi kok belum ada yang beli. Gimana caranya? Apalagi di sekitar Stick Sultan ini, kompetitornya yang dibilang Mas Imam tadi adalah pemain besar, adalah apa kategorinya puluhan tahun udah main di stick gitu kan. Tapi kita kenapa yakin sih, pede gitu kan? Jangan sampai mereka disuruh kerja, mereka disuruh kerja, no. Mereka harus memanusiakan manusia, itu lebih penting. Mereka teman partner kita kok. Teman kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kupaspirasi. Di sini kita akan mengupas perjalanan, menggali inspirasi. Sekarang hari ini kita udah ada Mas Opan nih. Kita lagi main ke tempatnya di Stick Sultan 99. Ini ada di Jalan Juanda Depok ya. Mas Opan, Siap. pengen tahu nih, kenapa sih awalnya pengen usaha kuliner terutama di Stick? Boleh mungkin diceritain sedikit? Oke, terima kasih banyak Mas Imam atas kedatangannya. Terima kasih banyak ya hari ini, sungguh luar biasa. Sebenarnya saya akan sedikit bercerita aja sih, nggak panjang lebar ya, mengenai perjalanan Stick Sultan dari tahun 2022. Yang awalnya sedikit flashback bahwa concern kita itu bukan di makanan berat seperti Stick Sultan. Dulu itu kita punya bisnis kedai seperti roti bakar Sultan. Roti bakar Sultan itu running sekitar 8 bulan. Di 2022. 2022 itu dari Maret sampai dengan Oktober. Makanya dari November kita baru running yang Stick Sultan ini. Oke. Bentuknya pada saat itu kios berarti? Booth ya? Di samping kita sewa di Alfamidi Kartini. Oh, di Alfamidi. Iya. Setelah itu kita hanya running cuma 8 bulan. Apa tuh? Kenapa? Perjalanan 8 bulan itu satu. Yang kita sebagai business owner yang diutamain adalah harus dengan dalam sebuah usaha harus dengan by design atau by konsep, bukan by accident. Kenapa? Kita akan terjadi kebingungan dalam perjalanan menjalankan suatu bisnis. Oke, pada saat itu berarti apa kebingungannya? Kebingungan satu, cara memasarkan itu kemana ya roti bakar itu. Yang kedua, mulai dari finansial, keuangan. Kalau di business owner tidak mengetahui keuangan, dia akan terpecah belah keuangan pribadi, keuangan bisnis dan lain sebagainya. Dulu nyampur tuh. Dulu nyampur. Nah, di saat itu yang ketiga adalah tingkat konsentrasi di saat itu saya masih bekerja. Jadi side jobnya itu adalah bisnis, fokusnya di pekerjaan. Dulu masih side hustle. Masih ya. Seperti itulah gambaran sebelum buka brand Stick Sultan 99 ini. Jadi waktu pada saat itu roti juga dibuka udah ada staffnya gitu ya? Sudah ada. Memang ditinggal kerja kan? Iya, ditinggal kerja dan fraudnya terjadi banyak ya. Karena yang tadi saya informasikan di awal butuh ilmu untuk memaintenance SDM dan lain sebagainya. Jadi ini banyak relate ini ya. Memang banyak teman-teman yang gue pernah ngobrol beberapa teman-teman yang usaha tuh dia masih kerja, selalu ceritanya gue nggak kepegang bro, ini ada duit yang hilang nih, ada bahan baku yang tiba-tiba nggak cocok sama sistemnya ya. Itu pada saat itu ketahuannya gimana? Kalau di saat itu fraudnya itu terjadi ya betul yang dibilang Mas Imam tadi dari segi bahan baku ya. Contoh roti atau jamnya atau toppingnya, dia bisa aja bawa sendiri dalam bentuk rotinya. Kita jarang datang karena kesibukan bekerja. Topping yang premium itu kok tiba-tiba omset kita nggak kelihatan kok sudah habis. Ya kita bukan seujon ya, tapi kan kita punya perhitungan tersendiri ketika omset sekian bahan baku yang habis itu akan relate gak sih, akan sesuai gak sih, gitu, akan balance gak sih dengan pendapatan dengan bahan baku yang saat ini tersedia. Gitu. Oke. Fast forward berarti setelah 8 bulan stop dan mulai kerja dulu apa langsung ke Stick Sultan? Mulai R&D gitu kan, research and development. Kita mulai
try and error ke setiap ke setiap teman ataupun yang nggak kenal, kita kasih stick gratis. Yuk, siapa yang mau gratis di sekitaran alun-alun Depok? Yuk, Menarik. Iya. Itu berarti development. Saya kan sebelum memutuskan untuk stick nih, Ah, pasti kan ada pertimbangan nih dari roti lanjut ke stick, sampai kita lanjut di stick terus kita develop, kita bagi ke orang. Pertimbangannya apa? Kenapa ke stick? satu, ketika saya coba di makanan ringan, apalagi manis, kadang orang jarang ya. Kalau hanya ngemil doang kayaknya susah. Tapi kalau makanan berat, apalagi mindsetnya dine in untuk berkeluarga makan bersama, itu di Depok itu cukup banyak diminati. Kenapa? Karena ketika saya R&D tadi melakukan R&D, ketika saya supermarket di rencananya kita punya mimpi untuk main Bajar dulu ya, stick. Setelah kita coba, kok bisa ya di Bajar kita jualan makanan berat ini tanpa dine in, cuma take away doang. Dan alhamdulillah 1 bulan kita udah mulai try and error, dan dengan keyakinan dalam diri kita dan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemantapan dalam hati kita, kita mulai mencoba di November 2022 dengan berjualan di Bajar setiap Sabtu dan Minggu. Weekend tepatnya. Berarti masih turun sendiri juga ya? Turun masih sendiri. Kerja. Pada saat itu posisinya masih kerja? Masih kerja, cuma kan jualannya di CFD itu sekitar Sabtu Minggu ya, jadi off kan, kantor sudah libur lah gitu. Dulu target evaluasi dari R&D 1 bulan itu apa Mas Okan sampai ini resep yang kita pakai? Karena kita konsepnya dulu otodidak ya, kita belum kurs mengenai kurs untuk stick, pengembangannya, rasanya atau varian produknya. Jadi saya hanya mencoba bahwa lokal Indonesia yang saya sebenarnya disatu padukan dengan rasa saya, dengan rasa yang sudah kami cobakan pada keluarga juga, ternyata ini cukup enak. Masukan dari bukan customer ya, teman keluarga, ini cukup enak, kenapa nggak nyoba jualan langsung aja. Jadi ada satu yang termotivasi, ya udah kita mulai jualan di bulan November itu, tepatnya di minggu kedua tahun 2022, yang awalnya cuma 3 kilo. 3 kilo. Itu ayam ada sapi? Ayam belum, itu kita mulai concernnya di ayam. Ayam yang grill, karena kan kita pelopor pertama grill chicken stick di Depok. Iya, jadi Stick Sultan ini dia pelopor chicken grill stick di Depok ya. Biasanya kalau chicken stick itu pakai tepung digoreng. Iya, crispy ya. Ini di grill. Ini balik dulu, saya tertarik dengan R&D tadi Mas Okan. Biasanya kan kalau kita R&D, teman dan keluarga, itu kan kita memberikan, apalagi tadi Mas Okan cerita gratis nih, kita kasih terus kita minta feedback. Ada bias nggak sih pada saat 1 bulan pertama ngerjain di CFD ternyata coba dijual, apakah hasilnya itu sesuai dengan feedback dari keluarga dan teman, atau mungkin ada feedback yang berbeda nih, karena memang teman dan keluarga kan tadi dikasih kan, nggak beli. Alhamdulillah di awal perdana jualan itu kita sold 3 kg. Itu pun karena semua produksinya ayam yang kita file itu masih di rumah dikerjain semua, tanpa adanya kita mendatangkan supplier dan lain sebagainya. Jadi awal minggu pertama 3 kilo, minggu kedua itu selalu alhamdulillah kenaikannya signifikan, sampai keteteran di awal bulan Desember dan di akhir menjelang tahun baru kita nyari ayam yang serba kehabisan. Jadi karena keteteran untuk millet sendiri dari bentuk utuh kita pilih sendiri, karena nggak tahu ini cara belinya di mana, lama prosesnya. Akhirnya belum kenal supplier dan gimana caranya, dan alhamdulillah support dari keluarga, khususnya orang tua dan backup dari keluarga yang memang mensupport dari segala aktivitas bisnis ini. Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah mulai menggunakan jasa supplier yang ya pembeliannya itu udah cukup luar biasa gitu. Oke. Berarti itu dimulai dari bazar ke bazar. Bazar ke bazar gitu. Kesulitannya apa sih Mas? Kan Senin sampai Jumat tuh kerja ya, habis itu freelance sendiri. Yang saya tahu, pengalaman saya juga kalau di makanan tuh prepare-nya luar biasa. Luar biasa, ya. Betul. Itu gimana? Boleh ceritain nggak struggle-nya pertama? Iya, awalnya memang kalau dibilang capek ya capek banget ya. Benar, para teman-teman yang memulai bisnis kuliner itu capeknya luar biasa ya. Tapi karena saya punya mimpi yang besar ya kan. Saya punya mimpi dan nawa itu adalah pengen bermanfaat untuk keluarga dan orang banyak. Itu seperti apa? Ya karena saya punya
satu keyakinan dalam hadis itu bahwa 90% itu rezeki itu dari berniaga. Jadi saya selalu pegang prinsip seperti itu. Jadi ketika kita mulai down lagi, tapi saya harus bermanfaat untuk orang lain, khususnya keluarga saya. Jadi gimana caranya? Mulai dari diri kita untuk memotivasi diri kita. Karena setiap pulang saya kerja, saya tidak diam. Di hari Jumat sore saya langsung belanja. Di malamnya langsung saya belanja vegetable-nya, sayurannya, untuk sausnya, terus dibantu keluarga saya nyari teman untuk nyari relasi untuk belajar di mana lagi. Alhamdulillah ada kesempatan, ya Allah Subhanahu wa taala Maha baik, selalu menunjukkan orang di sekeliling saya ini, khususnya brand Stik Sultan ini selalu diminati dan diajak oleh berbagai komunitas di Depok. Iya, saya juga namanya Stik Sultan ini lumayan harum di beberapa komunitas ya. Amin. Luar biasa. Berarti ini pesan yang didapat nih, kita mulai dari niat big why-nya dulu. Big why-nya kenapa sampai bisa effortnya tuh keluar semua. Padahal kalau kita kerja kan pulang udah enak ya, main sama istri atau mungkin ada kalau ada anak main sama anak gitu. Tapi Mas Sofwan memilih untuk belanja pulang. Itu kalau dulu bazar sampai punya outlet sendiri berapa lama? Kalau hitungan bazar itu kan sampai sekarang teman-teman saya ini masih tetap tergolong bazar, karena bagian dari strategi saya untuk menghadirkan leads ke resto ini, saya harus memberikan informasi di setiap customer yang beli di bazar saya gitu kan, karena bahwa kita sudah ada tempat dine-in tersendiri. Perjalanannya dari resto itu ke sini sekitar 2002 hanya 6 bulan. 6 bulan langsung kita punya kedai pertama yang di atas. Yang di Juanda. Ya, itu hanya 6 bulan perjalanannya. Itu pun bagi saya belum puas ya, karena ilmunya belum sampai sana. Ini kan udah ada kedai nih, tapi kok belum ada yang beli. Gimana caranya? Kelihatannya punya kedai tapi belum ada yang datang, ya PR juga untuk saya gitu. Gimana caranya? Saya terus belajar. Yang pernah saya ikutin adalah berbagai concern di beberapa khusus kuliner ya, workshop, seminar gitu, yang akhirnya kita membuat beberapa insight, terkhususnya saya collab dengan beberapa teman komunitas yang akhirnya membuat kita tambah yakin bahwa perjalanan itu mulai dari kecil sampai besar itu sungguh perjalanan yang luar biasa, dan itu sangat kepuasan saya sendiri. Oke. Dan tadi menarik yang Mas Sofwan bilang ya, kita usaha itu kan harus by design. Mungkin saya yakin ini disadari sama Mas Sofwan untuk membuat produk diferensiasi, karena tadi yang kita sebut stik ayam itu kebanyakan kan digoreng crispy, tepung. Tapi Mas Sofwan memilih jalur berbeda itu membuat dia lebih bisa bersinar, bisa lebih dikenal ya. Saya pertama kali dengar Stik Sultan itu dulu kalau di Depok ini ada program pemerintah namanya WUB ya. Saya ikutan 2023 kalau nggak salah Mas Sofwan 2023. Kayaknya kita satu angkatan. Iya, cuman beda kelas ya, beda kecamatan kata. Baru kali di komunitas lain. Iya. Di WUB itu saya sempat berapa kali dengar studi kasus Stik Sultan 99. Ini beda nih, dia pakai ayamnya itu nggak digoreng tepung. Padahal kalau misalnya kita lihat di sekeliling lokasinya Stik Sultan, di sini tuh ada Stik W ya, kebetulan baru pindah ke GDC. Sama di dekat sini ada Warung Stik ya. Yeah. Itu yang brandnya udah besar juga. Pembeda ini yang menurut saya bikin Stik Sultan tuh bisa lebih dikenal, lebih cepat buat masuk ke teman-teman juga. Nah, pada saat memutuskan untuk ayamnya di grill, emang by design apa memang pengen beda aja, Mas? Untuk produk kita memang di awal launching itu adalah kita maunya yang grill gitu kan. Ya seperti yang seperti RND tadi, yang diminati sebenarnya untuk customer itu seperti apa sih risetnya untuk di Depok tersendiri, sebenarnya masih dominan yang crispy gitu. Tapi karena crispy itu dominan untuk segmennya ya, untuk anak-anak, tapi saya menghadirkan untuk kalangan anak-anak pun suka, dan kategorinya saat ini adalah usia yang 60 tahun itu, yang saat ini customer saya yang selalu BBQ service itu di usia 60 tahun rata-rata, yang menghadirkan kami di rumah ke rumah itu suka dengan Stik Sultan di usia 60 tahun kan. Stik Sultan juga nyiapin ini ya, servis untuk rumah acara event. Tadi yang masuk ke kita,
customernya berapa kali pesan itu yang di umur 60 tahun, itu giginya kuat tadi. Atau steak sultan emang lembut banget sampai umur 60 tahun tuh bisa masih makan steak gitu ya. Ya sebetulnya apa ya? Memang kita dibuat juicy pak, nggak terlalu keras karena kita bukan pakai yang dada ya, kita pakai yang paha, kategorinya lebih lebih juicy, lebih empuk ya. Jadi ketika ada customer yang di usia 40-an, 50 itu pasti mintanya yang agak sedikit kering, ada sedikit bukan terlalu, yang sedikit kalau bahasa steaknya ya mateng banget lah ya. Well done lah ya. Jadi gimana nih supaya teman-teman merasakan, customer kita merasakan juicy-nya di steak apa grilled chicken steak tadi. Gitu. Jadi teman apa yang kami fokuskan memang di saat itu adalah grilled chicken steak dengan segmennya usia 7 sampai 45 tahun itu sangat menyukai grilled steak ini. Sampai sekarang pun alhamdulillah masih banyak customer loyal itu memilihnya adalah grilled chicken steak. Gitu. Berarti di sini key point-nya yang disampaikan Mas Sopan tuh bener ya. Dia tuh tahu, paham apa yang marketnya inginkan dan menghadirkan produk yang diinginkan market sehingga produk market fit tuh nyambung ya. Ini kan ilmu juga sebenarnya yang kadang-kadang kita nggak apa namanya pengusaha-pengusaha awal tuh kadang nggak paham ngelihat oh steak sultan keren nih jualan steak ikutin tapi dia nggak gitu paham customernya maunya apa akhirnya kurang begitu bagus gitu. Nah di apa namanya sekarang itu steak sultan kan udah berkembang nih dari 2022 akhir ya, terus 6 bulan kemudian punya outlet pertama. Sekarang udah ada 3 outlet ya, ini outlet utamanya di sini ya, terus ada di Jogja juga di Tulis Iskandar ya mas, sama ada Ghost Kitchen ya. Ya, di Cloud Kitchen. Oh di Cloud Kitchen. Cloud itu Kitchen. Di kampus UPN, Universitas Veteran Pondok Labu. Oke. Nah, challenge-nya apa nih mas dari yang tadinya main bazar, terus jadi main outlet, terus outletnya berkembang sampai jadi ada 3 sekarang dan sampai saat ini juga masih main bazar. Challenge-nya di tiap step itu kira-kira bisa ini nggak sih diceritain? Kalau challenge-nya yang ketika mulai bazar sampai kedai yang biasa sampai dengan alhamdulillah adanya resto ini, setiap tantangannya, setiap tempatnya pasti challenge-nya ada ya. Contoh, ketika kedai memulai awal itu adalah menghadirkan customer ya. Teman-teman customer itu apalagi di sekitar Steak Sultan ini, kompetitornya yang dibilang Mas Imam tadi adalah pemain besar adalah kategorinya puluhan tahun udah main di steak gitu kan. Tapi kita kenapa yakin sih pede gitu kan? Karena yang tadi kita harus punya inovasi tersendiri. Kita hanya harus punya beda dari yang lain. Makanya saya menghadirkan yang namanya selain produk, kita menghadirkan yang namanya barbecue service rumah ke rumah. Yaitu kita mau teman-teman itu makan steak enak dan rasanya tidak kalah dengan steak yang selalu menjadi apa ya, menjadi mindsetnya orang makan steak di A, B, dan C ya. Sekarang kita punya steak di Depok ya makannya ya steak Sultan 99 gitu. Dan bagaimana caranya? Tantangannya itu yang harus kita lalui itu adalah banyak sabar sih sebetulnya sama ikhlas gitu ya. Banyak sabar dan ikhlas. Selalu ada tantangan. Kelihatannya sudah seperti ini berdiri, tantangannya nggak ada, tetap ada. Makanya harus dibarengi dengan yang namanya learning ya kan. Saya selalu belajar, sampai sekarang pun saya terus ikut pelatihan, apalagi ada program dari salah satu komunitas saya, itu luar biasa menunjang perkembangan dari bisnis saya sendiri, khususnya dari bisnis ownernya. Kalau kita tidak semangat, kita tidak termotivasi diri kita, ruhnya usaha kita adalah dari diri kita sendiri. Ruhnya dari owner ya, selama ownernya mau bertumbuh, mau belajar, insya Allah bisnisnya bertumbuh. Gitu. Jadi Mas Open juga sempat sampaikan berkomunitas dan terus belajar. Ngaruh nggak sih Mas Open dulu dari awal kerja kan belum ada ikut komunitas usaha nih, Mas sudah usaha jadi ikut komunitas usaha, seberapa signifikan sih ngaruh? Ada beberapa komunitas yang saya ikutin, ada yang benefitnya yang saya ambil dari segi perkembangan bisnis, ada yang hanya kolaborasi dalam bentuk bazar, ada yang sifatnya hanya untuk memberikan informasi mengenai keberadaan Steak Sultan. Jadi saya lebih concern untuk pengembangan bisnis ambil yang mana. Nah saat ini adalah saya sedang berkomunitas dengan salah satu komunitas yang ada di Indonesia, khususnya cabang Depok.
kenaikannya berapa persen sih? Itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Di saat tahun 2024, saya belum mengikuti, baru gabung di bulan, saya ingat di bulan Oktober, itu saya, bisnis saya yang di kedai itu saya bingung, ini gimana ya, mau ngapain ya? Customer aja baru 1-2 ya. Ya wis, saya memutuskan untuk mengikuti coaching dari salah satu guru saya yang ada ya di Asia Coach ya. Saya sebutkan, mudah-mudahan ini terinspirasi juga. Nah, di situ saya banyak belajar. Itu atas dorongan mana? Atas dorongan dari salah satu komunitas saya. Ayo ikut, dan alhamdulillah saya membuktikan di tahun 2025 saya harus concern membuka outlet yang notabene adalah memvalidasi bahwa keberadaan Steak Sultan itu sudah banyak diminati. Karena di kedai lama parkirannya tidak bagus, tidak banyak, akhirnya saya mencoba untuk mencari tempat yang untuk menampung sekitar 30 mobil, dan kapasitas sekarang 100 orang di sini. 100 orang ya di outlet Iya, ini. di outlet ini. Ini kemarin itu setelah Lebaran ya, launching. Setelah Lebaran ya, betul. Iya betul ya, setelah Lebaran ini outlet baru teman-teman. Jadi terus upgrade, terus berkembang, dan komunitas itu membantu kita untuk keluar dari kebingungan, motivasi, karena kalau kita sendirian itu motivasi juga, kita usaha pasti naik turun ya. Iya, iya. Selama kita berkomunitas, kita ngobrol kayak gini aja nih, ini termotivasi lagi, inspirasinya ada lagi, insight barunya juga dapat. Nah, mungkin saya lihat nih Steak Sultan lagi nyiapin nih, ada sesuatu. Boleh nanti kita sambil review di sini ya. Boleh. Sambil kita ngobrol. Siap, saya ambil ya. Oh, mau diambil? Iya, boleh. Boleh. Silakan. Ini grill chicken steak. Nah, ini produk pembedaannya ya. Yang grill chicken steak. Ini yang tenderloin lokal. Oh, tenderloin lokal. Berarti sekarang tuh variannya udah di luar ayam juga banyak ya? Ya, beefnya sampai yang premium. Beef sampai yang Iya. premium. Beefnya tuh ada apa ya? Mungkin boleh di Beefnya kita pakai yang tender lokal, impor, sampai ribeye yang US. Kita lengkap sekarang di sini. Mulai dari harga 35.000 sudah bisa makan steak tender lokal, sampai dengan harga 150.000. 35.000 makan steak tender Iya. lokal, luar biasa. Ini menarik ya, strateginya benar. Jadi pada saat awal chicken grill ini sampai berapa lama tuh Mas Sopan? Akhirnya ada menu lain mendampingi chicken grill. Kita selalu menghadirkan varian menu itu sekitar, di saat itu memang kalau ada chicken, kita menunggu adalah ada yang namanya validation customer gitu kan. Apa sih yang dibutuhkan customer saat ini? Jadi ketika saya minta validation customer, Bapak Ibu mau apa? Dia bilang sediakan beef yang varian ABCD. Ketika customer yang minta, bukan user ya, customer minta, saya mau nggak mau harus menghadirkan segera. Dengan beberapa riset juga, dengan beberapa trial and error, beberapa kali, bahwa nggak sembarangan menghadirkan satu beef itu di tempat kita. Karena yang ada nanti orang nggak balik lagi dan komplain, karena yang dagingnya keras, dagingnya nggak sesuai harapan. Jadi kita memang menghadirkan beef itu adalah varian yang impor, khususnya pakai yang US saat ini. Mudah-mudahan kedepannya kita terus upgrade mengenai produk-produk untuk varian dagingnya atau beef itu sendiri, seperti itu. Iya, ini menarik. Tadi saya sempat mention produk market fit ya, karena tadi kan kita bahas dari ayam yang di grill itu cocok dengan customernya dari Sultan Batu. Cocok sama variannya Steak Sultan nih. Tapi nggak berhenti di situ, harus ada inovasi dan selalu mendengarkan customer ya. Kuncinya di situ ya. Kadang tuh kita suka kebalik nih, Mas Sopan. Terutama dulu saya juga pernah di dinner ya. Saya mulai dari kira-kira menurut saya apa yang orang suka, bukan menurut customer, menurut saya. Ya. Ini dulu sebelum saya belajar juga. Jadi akhirnya kita menghadirkan produk itu ABCDE banyak, Betul. dan ternyata tuh nggak masuk sama yang diinginkan sama customer gitu. Jadi kita mulai dengan validasi produk. Tadi stepnya yang saya pelajari dari situ adalah validasi produk yang pertama. Ketika produknya fit, selalu dapat feedback dari customer untuk berkembang seperti itu ya, gitu maksudnya. Mungkin Mas Sopan ada yang mau ditambahin terkait produk? Bagi saya cukup lah ya, untuk mengenai perjalanan Steak Sultan, produk yang jelas kita
sebagai bisnis owner tetap semangat menjalankan apa yang menjadi bisnis sekarang ini, banyakin sabar, banyakin ikhlas, terus semangat karena terus dan berkontribusi untuk melakukan hal yang terbaik bagi siapapun. Yang kedua adalah tetap berkomunitas, cari komunitas yang pas untuk memotivasi kita untuk menambahkan membuat kita lebih baik lagi dalam bidang dalam usaha dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini boleh kita sambil makan? Boleh. Oke. Ini kita cobain. Berarti ini resep validasi yang pertama. Apa Ya. ganti apa ada improvement? Masih dari awal masih Masih sama. dari awal. Nah, ini yang beefnya. Wah. Nah, Terima kasih. ini yang sausnya ya. Saya tuh sempat cobain steak sultan tuh sebelum puasa tahun ini. Yang kita Itu memang kaget ya waktu itu ya. Biasanya kan kalau misalnya makan ayam tuh crispy dan cenderung kering dan tipis gitu ayam. Ini tuh lembut. Coba Mas ya. Berarti sekarang saya lihat di steak sultan tuh ada ini ya, lagi ada campaign baru Preter ya, apa gimana? Boleh diceritain mungkin? Kita yang tadi saya balik lagi, kita customer itu membutuhkan apa sih saat ini di Steak Sultan. Setelah kita analisa beberapa kali, datang ke sini itu family, keluarga semua. Jadi saya selalu menyediakan produk satu platter besar atau satu nampan besar dengan beberapa varian. Yang tujuannya adalah satu, supaya keluarga tadi tidak bingung memilih produknya dan supaya merasakan semua varian produk di sini. Ada yang crispy-nya, ada yang grillnya, ada juga yang beefnya tenderloin, dan ada vegetable mixnya, dan ada 2 varian kentang, french fries sama potato wedges-nya. Jadi satu keluarga bisa makan beberapa varian steak di Steak Sultan. Ya cuma di sini salah satunya adalah satu nampan bisa makan berlima. Gitu. Seperti itu. Berlima itu Iya. start berapa tuh harganya? Awal launching itu 135.000. 135.000 Ya. dibagi 5 berapa banget? Murah banget sih. Sekarang 150.000. Udah banyak banget dah. Dan alhamdulillah itu udah jadiin the best. Jadi bestseller sekarang. Bestseller. Preter itu ya. Ya karena emang tempatnya ini enak banget. Nanti kita akan kasih beberapa sinematik juga untuk tempat. Tempatnya ini bisa ramean, enak banget. Boleh nih. Saya cobain sausnya bisa. Justru untuk di situ. Oh, justru untuk di sini. Nah, Ini tuh makannya bisa pakai nasi ya? Hmm. Fusion berarti atau gimana konsepnya? konsepnya ini Jarang banget kan warung steak tuh nasi sama nasi, terutama yang kelasnya middle up gitu. karena kebanyakan saya menghadirkan di sini nasi karena kebanyakan orang selalu requestnya nasi, Mas tambahin nasi ya. Kenapa? Kadang tidak cukup makan karbohidrat, cuma kentang doang. Ya karena kelasnya di sini adalah middle up. Middle up. Jadi kebanyakan orang mintanya nasi. Ya, yang selalu saya perhatikan dari Sultan adalah mereka menyediakan apa yang memang dibutuhkan dan diinginkan customer-nya. Bukan Keinginan. ego Ego. bisnis, ego pribadinya Mas Opa. Oh, gue pengen steak gue yang middle up doang nih. Kalau nggak ada pasarnya buat apa ya? Iya. Itu yang menarik sih. Kedepannya apa nih? Target 2025. Sekarang udah bulan Juli, udah setengah 2025. Semester 2 mau ngapain nih? Atau mungkin mau buka cabang baru lagi? Untuk cabang kita kayaknya lebih concern dulu pengembangan satu resto ini karena ini akan jadi role model ke depannya. Antara kita akan franchise atau apa ke depannya ya, ini saya masih diskusi panjang sama manajemen tapi di saat ini dalam waktu dekat ini saya stop dulu untuk buka cabang. Saya akan lebih pengembangan usaha satu outlet yang besar ini tambah besar lagi. Ini akan menjadi role model untuk di seluruh nanti cabang saya yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin perdana nanti, mungkin setelah ini stabil semua dan konsepnya udah kebentuk semua, ya paling saya akan buka dalam waktu dekat ini mungkin di area Jakarta Selatan. Seperti itu. Cuma untuk saat ini mau dibuka tahun 2025 buka cabang lagi,
Jawaban saya no dulu. Jangan dulu. Optimalin ini dulu. Optimalin, Soalnya ini juga maksimalin. baru ya. Ini juga baru. Bagaimana caranya nyentuh angka yang kami harapkan, nyentuh omset yang kami harapkan, nyentuh bagaimana caranya karyawan bahagia, semangat, yang apa namanya di sini kerja bukan hanya kerja biasa, tapi kita bisa mensejahterakan semuanya yang ada kerja di sini. Jadi saya akan fokus di sini dulu sementara. Oke. Ya, ini menarik ya, karena memang operation itu harus benar-benar dijaga dulu sebelum ekspansi ya, kalau enggak bisa goyang gitu. Ini menarik. Kalau untuk karyawan sendiri itu punya treatment apa nih? Nah, Mas Opan, kayak mereka biar mereka senang kerja di sini, terus mereka loyal dan mereka apa namanya ikut mendoakan usaha kita loh. Ada treatment khusus gak sih di Stik Sultan untuk para staff itu? Sentuhan kepada Sentuhan apa? sentuhan sentuhan kepada customer kepada tim kita itu adalah yang pertama adalah berikan yang terbaik kepada dia. Salah satunya adalah bukan hanya kita meminta mereka bekerja dengan baik melayani customer. Tugasnya owner adalah gimana caranya kita melayani SDM kita, customer kita, SDM kita, karyawan kita. Dan dia akan all out, akan melayani semua customer yang ada di sini. Boleh contoh nggak? Mungkin melayani seperti apa maksudnya? Nah, kita contoh. Biasanya ya pemberian bonus lah ya. Oh, iya. Bonus yang biasa diharapkan kawan-kawan semua. Terus yang kedua adalah dalam artian kita mengingatkan sholat 5 waktu, melakukan sholat perlu Jumat. Pak, ini gimana nanti kedai tutup? Kita tutup sholat Jumat dulu. Oh, sholat Jumat tutup ya? Jangan datang ke sini waktu sholat Jumat ya? Iya. Di parkir doang nggak bisa Lalu makan. sentuhan lainnya adalah perhatikan keluarga mereka. Nah, gimana tuh, ini menarik, treatment keluarganya gimana? Hal kecil ulang tahun keluarganya, hal kecil ada yang sedang contoh ya ulang tahun lah, hal kecil ya keluarganya, anaknya ulang tahun, hanya mulai dari ucapan, hanya dengan kiriman sesuatu itu lebih bermanfaat. Perhatikan karyawan jika mau all out bekerja dengan kita. Ya, banyak yang salah persepsi nih. Termasuk saya dulu ya. Saya mikir kalau gajinya oke sesuai, karyawan akan loyal. Ternyata enggak ya. Enggak. Hal-hal yang kayak gitu tadi tuh yang bikin mereka lebih nyaman kali ya, lebih nyaman, lebih all out, karena mereka bahagia. Oke, menarik buat teman-teman yang punya karyawan, coba diperhatikan lagi. Sering ini nggak sih, Mas Opan? Pagi itu ada briefing pagi atau setiap berapa minggu sekali? Setiap minggu sekali. Seminggu sekali. Semua pelaporan kita ada di grup. Customer komplain, permintaan customer, kemauan customer langsung disampaikan hari itu juga. Biar kami bisa menganalisa atau bisa segera merespon apa yang menjadi keinginan customer. Karena mereka akan menjadi beban kalau ketika customer ada dibiarkan, komplain dibiarkan. Nah, tugas kita harus lebih action cepat, membantu SDM kita. Apa kendalanya? Karena saya selalu bertanya, yang pertama saya tanyakan ke tim ketika briefing, kendalanya apa? Itu lebih PR saya, kendalanya apa? Itu kan menjadi PR saya. Bukan karena omset berapa, itu wajar ya nanya kayak gitu, tapi kendalanya apa sih? A, B, C, D, dari teman-teman maunya seperti apa? A, B, C, D, baru kita akan diskusi dengan tim manajemen kita. Ini seperti ini kemauan teman-teman, realisasinya seperti apa? Itu perlu kita perhatikan juga. Jangan sampai mereka disuruh kerja, no. Mereka harus memanusiakan manusia, itu lebih penting. Mereka partner kita kok. Partner kita yang harus kita jaga, aset kita yang harus jaga. Nanti kedepannya adalah kita akan development mereka untuk ketika ada pelatihan, karena kita akan pengembangan juga ke arah barista, dan saya akan mengirimkan tim saya untuk kursus barista, dan ada beberapa komunitas untuk leadership yang akan saya bentuk, saya akan kirimkan lagi untuk ikuti training seperti itu. Iya, jadi tim harus bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan bisnis gitu ya. Betul. Mas Sopan,
mungkin nih dari kita udah, saya pengen tutup video ini. Kalau dari Mas Sopan ada closing statement? Kalau saya custom apa closingnya untuk siapa nih? Untuk para pebisnis owner atau Business owner ya, yang Oke. mau yang karena kan target kita kan biar pebisnis owner pemula terutama ya, Oke. yang tadi bukan by design tapi ngerjain aja by accident terus masih bingung mau gimana, mungkin bisa dikasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya Mas Imam yang selalu hadir, mensupport juga dalam perjalanan seksual. Ketika saya kenal di satu komunitas, beliau yang selalu memotivasi saya. Dan satu hal yang saya akan sampaikan kepada rekan-rekan semua business owner yang ada di Kota Depok khususnya, bahwa bisnis itu berdasarkan by design itu akan lebih mengena, akan lebih semangat, akan lebih memahami alur bisnis dan perjalanan bisnis kita. Jadi ketika kita mau bisnis, tolong diperhatikan dari hal terkecil, dari hal terkecil, contoh mulai dari R&D produk, mulai dari place tempat yang strategis, mulai dari pemasaran digital marketingnya, itu teman-teman, dan satu lagi adalah financial keuangan, itu tolong dipelajari lebih detail lagi. Kenapa saya mengalami itu dan saya terus banyak belajar dan banyak menggali informasi harus seperti apa bisnis yang by design itu yang tadi saya sampaikan di awal, mulai dari perjalanan sampai akhirnya kita buka seperti ini adalah by design ya, bukan hanya tiba-tiba langsung dibukain punya ini, enggak, kita by design, apapun jalannya itu harus disyukurin, harus diproses, itu harus dilalui dengan benar-benar, jangan menyerah di tengah jalan. Banyak business owner menyerah di tengah jalan, kenapa? Pak, makanannya nggak laku, sepi. No, itu adalah cobaan. Kalau kata guru saya ya, Allah itu lagi sayang sama kita. Satu. Kedua, analisa perjalanan bisnis kita, flashback ke belakang, ada apa sebenarnya yang pernah kita lakukan? Apa ada yang salah? Apakah salah ngasih harga HPP? Kan seperti itu. Jadi, jangan sampai kita berhenti di setengah jalan. Ketika kita ada hambatan, carilah orang yang bisa kita ajak diskusi, carilah yang tepat orangnya. Seperti itu. Berkomunitaslah dengan komunitas yang tepat untuk membangun bisnis kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mas Sopan tadi yang terakhir saya highlight, carilah orang yang tepat untuk berbisnis saya dan kita berkomunitas. Kira-kira teman-teman yang nonton nih boleh berjejaring nggak sama Mas Sopan nih? Kenalan atau DM? Boleh lah, kalau kita senang berkomunitas, sharing, mudah-mudahan kata Mas Imam ada jariahnya. Itu yang saya sampai sekarang terbenak dalam diri saya. Mudah-mudahan Mas, dari perbincangan kita ada jariahnya. Mudah-mudahan itu aja, pahala yang nggak terasa mengalir terus sampai akhir hayat nanti kita. Iya, semoga bermanfaat ya. Iya. Nanti saya lampirkan Instagramnya Mas Sopan. Boleh teman-teman, kalau ada yang berjaring ataupun mampir ke boleh kedai deh, Stik dan Sultan mampir ke Stik Sultan di sini. Ada Iya. di Juanda sama di Jogja. oleh Oleh Iskandar Iskandar. ya. Teman-teman kalau mau banyak belajar silahkan. Kalau mau makan boleh di sini. Kalau mau main ketemu di bazar, bazar apa aja nih yang sekarang diikutin? Hari Minggu kita buka di Podomoro Cimanggis, di bawahnya apartemen itu, sekitaran Podomoro Cimanggis, di Car Free Day Juanda sini, Setiap ruko minggu tuh ya? setiap minggu, sama di Telaga Golok Sawangan ya, sekitaran Sawangan. Telaga Goloknya kita buka setiap minggu, Sabtu setiap minggu pagi ya, sampai dari jam pagi 6 sampai jam 12 siang kita udah selesai. Jadi ada 3 tempat ya setiap minggu. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Mas Sopan. Terima kasih banyak. Semoga tadi menjadi amal jariah Amin. buat Mas Sopan dan tim Stik Sultan semakin berkembang dan target yang diharapkan juga bisa tercapai. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.